dari Fakultas Tarbiyah, khususnya dari Prodi Matematika. Nah, di sebelah saya ini sudah ada narasumber kita, yaitu Kaprodinya Matematika. Dia perempuan, kayaknya masih muda nih. Nah, untuk itu kita berkenalan dulu dengan Kaprodi dari Matematika yang bernama Ibu Mutia MPD. Nanti Ibu Mutia saya akan silahkan terlebih dahulu untuk memperkenalkan dirinya atau memperkenalkan identitas diri dari Ibu Mutia sendiri. Oke, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan dan undangannya ya. Sama-sama Bu. Kita ini tidak terlalu serius ya. Iya, kan ya. santai aja. Ngobrol santai saja ya. Di gerintik-gerintik hujan ya. Baik, saya langsung saja. Terima kasih atas kesempatannya. Saya adalah Mutia MPD. Iya. Seperti sudah dikenalkan tadi, Ketua Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah yang Curug, di mana saya menjabat sebagai Ketua Prodi ini baru 1 tahun ya, sejak 2019 hingga sekarang. Alhamdulillah masih diberi kepercayaan ya Mbak Intan. Semoga bisa membawa Tadris Matematika kami mendunia ya, secara iya, cita-cita boleh ya? Ya boleh. Kita boleh bercita-cita ya. Harus ya. Dan saya sendiri juga dosen Tadris Matematika ya, dosen matematika yang mana saya juga lulusan Universitas Bengkulu dulu ya. S1-nya Universitas Bengkulu. Lalu saya melanjutkan pendidikan saya ke Universitas 11 Maret Surakarta. Kayak di Solo ya Mbak? Di Solo ya, benar main. Lalu saya kembali ke kota saya sendiri, kota tercinta ya, Bengkulu. Oh, di Bengkulu, dari Bengkulu sama kayak Mbak Intan. Iya, Mbak Intan juga ya. Berarti kita sama pulang bareng aja. Boleh Pak. Ya, dan mulai di Curug ini, ya Curug ini tepatnya itu sejak tahun 2015. Oh, lumayan lama. 2015 pas sebenarnya di bulan ini ya. Oh, anniversary gitu ya. 5 tahun ya. 5 tahun di Kota Curug. Aku di Kota Curug, dan mudah-mudahan bisa memberikan banyak kontribusi untuk kampus kita yang tercinta ini ya, khususnya program studi Tadris Matematika. Oke. Nah, mungkin itu dulu ya tadi perkenalan yang sangat manis dari Ibu Mutia selaku Kaprodi Tadris Matematika. Beliau ini kayaknya masih muda ya Ibu ya. Kalau boleh tahu nih, umurnya berapa Bu? Kalau boleh tahu. Alhamdulillah Allah masih beri kesempatan hingga kepala 3 sekarang ya, memasuki 30 tahun. Oke. Saya kelahiran 30 November 1989. Iya, 30 tahun sudah menjabat sebagai Kaprodi Tadris Matematika, itu luar biasa sekali. Ya. Dan tadi sudah kita berkenalan, dan nanti kita akan berbincang-bincang lebih banyak lagi dan lebih dalam lagi tentang apa sih sebenarnya Prodi Tadris Matematika itu. Oke, saya kembalikan dulu ke Ririn. Oke, dan para pendengar semua, kita akan lanjut lagi berbagi informasinya hari ini di Ngopi Siang menjelang sore ya, karena udah mau masuk ke sore hari saat ini para pendengar. Dan diinformasikan kembali untuk Anda semua, jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune di 94,1 Star FM Music News and Education. Dan kita juga masih bersama dengan narasumber kita dari Tadris Matematika. Oke, terima kasih Ririn. Sekarang kita kembali lagi di program atau segmen ngopi pada siang hari ini yang ditemani dengan rintik-rintik hujan. Kita langsung saja kembali lagi ke narasumber kita, Mbak Mutia. Sekarang kita ingin menanyakan nih tentang Tadris Matematika ini. Mungkin ada beberapa hal yang belum kita ketahui ya tentang Tadris Matematika. Saya ingin bertanya, sebenarnya apa sih visi dan misi dari Tadris Matematika yang bernaung di Fakultas Tarbiyah ya? Fakultas Tarbiyah di IAIN Curug ini, Mbak. Iya. Program studi Tadris Matematika ini, Mbak Intan ya, memiliki visi bahwa pada tahun 2037 nanti akan menjadi sebuah program studi yang bermutu dan terkemuka dalam menghasilkan pendidik matematika yang islami, profesional, dan kompetitif pada jenjang pendidikan menengah di wilayah Sumatera
mewujudkan visi itu kita pun memiliki beberapa misi ya. Iya. Nah, di antaranya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang tadris matematika secara profesional dalam rangka melahirkan tenaga pendidik di bidang matematika yang memiliki moralitas tinggi serta mampu bersaing dalam dunia pendidikan. Lalu juga mengembangkan penelitian yang inovatif, kreatif, dan profesional di bidang tadris matematika untuk kepentingan akademik dan dunia pendidikan, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang tadris matematika menuju terciptanya masyarakat Islami, serta yang terakhir itu adalah memperluas kerjasama. Kita ingin memperluas kerjasama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Oke, itu ya visi dan misi dari tadris matematika. Dari visi dan misi yang disebutkan tadi bukan hanya melahirkan seorang ilmuwan matematika, tetapi lebih dari pada itu ya. Ya, tidak hanya juga pendidik ya, Iya. tapi juga ada peneliti, penulis, edupreneur. Nah, Ternyata bukan hanya sebagai guru mungkin ya Mbak Iya, ya, iya, bukan bisa. cuma sebagai guru matematika, tetapi ada hal-hal lain juga yang dapat kita lihat dari visi dan misi tadris matematika ini. Kalau misalnya tentang apa tadi Mbak, yang trainer edupreneur ya. trainer itu seperti apa misalnya Mbak? Ya, selama ini mungkin melihatnya tadris matematika itu sulit, Iya, benar, rumit, benar. kusut gitu Karena ya. ada kata matematika yang Iya, jadi kan gitu ya. Jadi kata matematika itu sudah memberikan Kayak seram nggak gitu ya, Mbak? Iya, seram seperti hantu gitu. Apalagi untuk yang mereka yang sekarang lagi duduk di bangku sekolah kan Iya. ya, itu banyak sekali yang kita temuin bahwa mereka tuh sangat takut sekali dengan kata-kata pelajaran matematika. Itu kayaknya mengerikan sekali. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu ya Mbak? Pastinya tidak Iya, ya. tidak ya. Kata siapa matematika itu selalu diungkapkan kata sulit, Iya. susah, apa seram dan sebagainya lah ya. Padahal belajar matematika itu menyenangkan. Kenapa sih mengatakan menyenangkan? Ya belajar matematika itu bisa dikaitkan dengan berbagai hal gitu kan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Seperti belajar, saya contohkan ya. Iya, boleh. Biar kita juga tahu Iya, ya. seperti Paham misalnya gitu. belajar persegi bu, rumusnya gini-gini. Iya, Mas benar. persegi menghafal rumus, lihat matanya ke atas sambil menghafal itu perkalian gitu kan. Padahal di sekeliling kita, kehidupan sehari-hari kita selalu menemukan benda-benda seperti itu. Seperti ubin keramik, itu bentuk apa sih? Bentuk persegi gitu ya. Jadi tanpa harus menghafal, kita juga bisa belajar matematika dengan menyenangkan. Kalau selama ini memang matematika dianggap selalu menghafal rumus, ya kan? Ada Iya, sebagainya, atau yang terkesan kaku gitu kan. Padahal kehidupan kita sehari-hari kita bisa atau kotak-kotak teh gitu kan, Pepsodent, bungkus balok, dan semuanya itu kan ada di kehidupan kita. Itu salah satunya. Terus juga kita bisa menggunakan berbagai permainan, games atau media Untuk memahami matematika itu sendiri ya. dan pada tahun 2019 kemarin mahasiswa tadris matematika sudah menciptakan suatu inovasi gitu ya, mengadaptasi dari kartu remi. Sehingga kita memiliki satu produk di tahun 2019 itu adalah kartu remi berhitung yang sudah mendapatkan hak cipta dari Kementerian Hukum yang dikeluarkan pada tahun 2019 lalu. Jadi kartu remi berhitung itu salah satu alternatif untuk mengajarkan kepada siswa belajar matematika, yaitu belajar berhitung ya, tapi sambil bermain. Sambil bermain. Ya. Jadi berpikir dia bagaimana cara berhitung matematika tanpa harus membuat mereka kusuk gitu ya. Melihat anak-anak gitu sih. Oke, ternyata ya tidak seseram yang kita bayangkan. Ya benar sekali yang dikatakan sama Mbak Mutia, kalau misalnya mendengar kata matematika pasti berhubungan dengan rumus. Iya. Gimana ya kalau saya tidak mengerti rumus ini, maka saya tidak akan bisa memecahkan sebuah soal ini. Benar. Ternyata sekarang sudah banyak inovasi Iya, dari pasti. ilmu matematika itu sendiri ya. Contohnya tadi yang menggunakan kartu Kartu remi. remi gitu. Menarik gitu ya Mbak ya. Ya mungkin itu bisa jadi apa ya, pengetahuan kita sekarang ya, ternyata matematika tidak seseram yang kita bayangkan. Oke. Nah kalau yang tadi Mbak kayaknya belum dijawab deh pertanyaannya tentang yang trainer tadi ya, seperti apa? Mengarah ke sana ya, kita bisa edupreneur sendiri adalah menghasilkan sarjana pendidikan matematika ya, yang mempunyai kemampuan manajerial dalam mengelola usaha. Jadi dia bisa menciptakan media pembelajaran atau produk-produk matematika lainnya yang bisa bernilai jual beli, yang kemudian bisa membantu siswa-siswa kita di luar atau masyarakat kita yang selama
ini selalu kesulitan belajar matematika sehingga menjadi lebih menarik gitu kan, atau apa ya, yang arahnya lebih ke wirausahaan tapi dihubungkan dengan ke matematika. Matematika itu sendiri kan juga tidak hanya sebatas itu ya, ada bisa juga dikaitkan dengan budaya sehingga ada etnomatematika gitu dan sebagainya, sehingga itu bisa nanti menjual beli gitu. Oke, ternyata luas sekali ya ketika kita mencoba untuk mendalami matematika itu. Nah, itu tadi penjelasan dari visi dan misi yang langsung dijelaskan oleh Mbak Mutia MPD selaku Kaprodinya Tadris Matematika. Nanti kita akan lanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menarik, dan mungkin Mbak Mutia juga akan menjelaskan pengalamannya tentang berkecimpung dalam dunia matematika. Selanjutnya saya serahkan dulu ke Ririn lagi. Oke. Dan para pendengar semua jangan kemana-mana, masih tetap stay tune di sini di 94,1 ya. Kita masih akan berbagi informasi menarik lainnya dari Tadris Matematika untuk hari ini. Oke, terima kasih Ririn. Nah, sekarang kita akan balik lagi berbincang-bincang sama Mbak Mutia tentang Tadris Matematika. Tadi kita sudah mendengarkan visi dan misi dari Tadris Matematika itu sendiri. Sekarang saya ingin bertanya mengenai dosennya ya Mbak, dosen yang ada di prodi Tadris Matematika ini. Ya, baik-baik. Dosen Tadris Matematika itu kualifikasinya adalah pendidikan matematika, dan lulusan dosen kita juga berasal dari kampus-kampus terkenal gitu ya, dari seperti Universitas Negeri Yogyakarta, UPI, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Universitas Negeri Medan. Jadi kita ini berkumpul gitu ya dari berbagai daerah. ya. Tidak hanya mahasiswanya saja yang dari berbagai daerah, dari dosen-dosen juga ya, Mbak. berbagai daerah. Iya. Dan kita juga dosen-dosennya ini tidak kalahnya juga selalu berkompetensi ya di dalam keilmuan kita di matematika. Iya. Sering mengikuti berbagai kegiatan asosiasi dosen matematika, sehingga kita tidak pinginnya tadi mendunia Pak Idonia. Nggak apa-apa, Dapatnya mendunia ya. Ya, Tadris Matematika itu tidak selalu kaitkan dengan Yang tadi, yang kita bicarakan tadi, bisa kemana-mana juga gitu ya. Oke, berarti berjumlah 6 orang dosen. Itu ceweknya ada berapa, kalau cowoknya ada berapa? Iya, semuanya kita cantik-cantik ya. Kenapa? Karena Oke. tidak ada laki-lakinya ya Pak Intan. Perempuan semua. Dan masih muda-muda semua Mbak. Masih muda-muda dan cantik-cantik semua ya. Ya benar. Jadi nggak salah ya kalau kita memilih, untuk adik-adik ya yang lagi bingung untuk memilih ini nanti saya berkuliahnya di jurusan apa ya. Mungkin matematika bisa salah satu menjadi alternatif ya. Karena tadi kita sudah mendengarkan visi misinya itu seperti apa, bukan hanya untuk menjadi guru matematika, tetapi bisa menjadi seorang edupreneur dan lain sebagainya. Terus juga ternyata pengajarnya atau dosennya itu cantik-cantik dan pinter-pinter. Jadi kita mungkin semangat nanti untuk kuliah setiap hari karena lihat yang cantik-cantik terus. Pengaruh ya Mbak Intan. Ya, itu sangat berpengaruh Mbak. Apalagi untuk yang cowok-cowok ya. Oke, terus Mbak apa lagi? Ya, mahasiswanya ya. Oh iya boleh, mahasiswanya. Ya juga mahasiswa tidak kalah saing gitu dengan dosennya gitu ya. Jadi dia super aktif dan terus juga berlomba ingin seperti dosen-dosennya gitu ya. Sehingga dia juga selalu aktif dalam berbagai kegiatan Mbak Intan. Tidak hanya kami yang aktif di berbagai asosiasi dosen kemana-mana, juga mahasiswa juga ikut. Terakhir kemarin mengikuti Muswil IKA Himatika wilayah 2 se-Indonesia di Lubuk Linggau. Jadi mereka punya khusus musyawarah khusus mahasiswa matematika se-Indonesia. Mereka selalu update dengan berbagai hal-hal terbaru dari matematika, dan itu juga akan membuat mereka menjadi matematika itu tidak segampang tadi gitu ya. Matematika juga bisa bersosialisasi, juga memiliki banyak teman. Selama ini mungkin dilihat anak IPA itu ya Kayaknya. Iya, matematika kan cabangnya IPA ya. Cupu gitu, padahal Saya gitu. juga pernah anak IPA loh Mbak. Tapi pas ketika di tempat kerja saya berbalik. Nggak searah sama yang IPA tadi. Jadi seimbang dong ya. Iya benar.
Oke, ternyata banyak sekali ya kegiatan yang sudah dilakukan oleh dosen maupun mahasiswanya di Tadris Matematika ini. Tadi saya mendengarkan penjelasan dari Kak Mutia, ternyata dosen-dosen itu juga aktif loh di berbagai hal di luar sana ya. Dia punya, mungkin kalau misalnya kita bergaul dengan orang-orang di luar sana, pemikiran kita itu semakin apa ya Mbak, terbuka luas seperti itu. Begitu juga dengan mahasiswanya tadi juga mengikuti aktivitas di luar daerah ya, jadi tidak melulu dalam kampus, dan dia juga bisa bersosialisasi sama teman-teman yang lain yang sama-sama Tadris Matematika ya. Oke, mantap, keren. Mungkin boleh ditambahkan juga Mbak. Oke, boleh Mbak. Prestasi yang sudah dicapai oleh mahasiswa kita kemarin lomba karya tulis ilmiah mendapat juara 2 dan 3 di IAIN Bengkulu. Provinsi Se-provinsi Bengkulu Bengkulu. berkompetisi dengan seluruh mahasiswa termasuk Universitas Bengkulu gitu kan. Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan berbagai universitas yang ada di Provinsi Bengkulu, dan juga berbagai lomba lain di bidang manapun juga sudah diraih oleh mahasiswa Tadris Matematika. Oke, tadi itu sudah ada prestasi dari mahasiswanya yang non akademik dan akademik juga. Keren loh Mbak, berarti dia bisa bersaing ya. Bersaing, Di Bengkulu bisa. pun dia sudah itu loh. Keren loh kayak gitu kan. Dan mendapatkan juara berapa tadi Mbak? Juara dua dan tiga. Iya. Oke. Sebagai prodi baru berdiri gitu ya. Iya. 2017 ya. Oke. Nah, mungkin menjadi sebuah pertimbangan juga dong sama adik-adik yang masih bingung kan mau milih yang mana ya, mau masuk jurusan apa ya. Tapi saya punya cerita sedikit nih tentang teman saya sendiri. Iya. Pada saat itu kan saya juga jurusan IPA. IPA itu pasti ketemu sama yang namanya matematika. Dan bukan matematika saja, kan kalau matematika itu identik dengan hitung-hitungan. Iya, Kalau pasti. anak IPA, fisika hitung-hitungan, Iya. kimia juga ada angka. Iya. Nah itu menjadi momok tersendiri bagi teman saya, karena dia merasa bahwa dia tuh nggak punya kemampuan di bidang sana, tetapi pada saat dia kuliah dan ternyata dia masuk ke jurusan matematika. Gitu. Nah pertama mungkin dia bingung loh, Iya. kok itu ya, kok saya bisa ya masuk di jurusan ini sementara saya tidak mempunyai kemampuan. Terus saya menasihati dia, kamu jangan jangan putus asa dulu, kamu kerjakan apa yang kamu bisa dan jalanin aja, pasti kamu bisa. Dan yang terbukti sekarang dia bisa lulus dengan nilai bagus malah seperti itu. Jadi tidak ada tidak ada yang tidak mungkin jika kalau misalnya kita mau mencoba seperti itu. Begitu juga dengan adik-adik yang mungkin di luar sana kan yang ingin memilah jurusan apa ya, jangan takut kalau ingin memilih jurusan matematika. Ya, tentunya. Ya, makasih. Nah, untuk itu saya ingin bertanya seperti ini, apakah nanti akan ada event yang akan diadakan oleh prodi Tadris Matematika ini, atau gimana Mbak? Pastinya ada. Pastinya ada ya, karena dia tidak kalah dengan prodi yang lain ya. Iya. tentunya. Oke. Matematika pasti ya. Itu pastinya ada gitu ya. Itu ilmu pasti ya Mbak. Iya, tidak ya. benar. Jadi kita memang setiap tahun itu selalu mengagendakan kegiatan. Oke. Wajib bagi kita ya, harus mengadakan kegiatan baik dari prodinya sendiri maupun HMPS. HMPS itu adalah himpunan mahasiswa Tadris Matematika. Itu akan menyelenggarakan kegiatan workshop pembelajaran matematika. Oke. Berbasis HOTS. Mungkin ini para guru-guru SMP, SMA di Kabupaten Cirebon itu tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah HOTS ya. Jadi kemampuan berpikir tinggi. Ada istilahnya juga ya ternyata ya. HOTS kayak gitu. HOTS gitu ya. Jadi panas gitu ya bacanya. HOTS gitu ya. Karena memang sekarang tuntutan Mbak Intan ya, bahwa matematika dengan kurikulum yang baru gitu. Jadi kita ini menyesuaikan dengan kondisi dan perubahan pendidikan sekarang ya. Nah, kita melaksanakan kegiatan itu di tahun ini, insya Allah di akhir Maret ini akan kita selenggarakan. Kita sedang bersiap-siap gitu ya, akan menyebarkan informasi ini ke masyarakat luas gitu, agar guru-guru juga bisa mengikuti kegiatan ini, dan juga untuk siswanya gitu ya, mulai dari SD, SMP, SMA dan sederajat itu bisa mengikuti lomba kegiatan matematika. Oh, ada lombanya juga ya ternyata. Yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh HMPS kita. Nah, ini adalah yang kedua, jadi kita kasih namanya sebut dengan The Second Logika. Logika itu disingkatannya di lomba kegiatan matematika. Oh gitu ya. The second logika. The second Oke. logika. Lomba kegiatan matematika.
yang kedua ya. Iya, yang kedua ya berarti. Yang kedua, jadi kami akan menanti Siapakah? tahun kemarin sudah ada juara-juaranya ya. Apakah bertahan di tahun kedua ini yang diselenggarakan oleh kami atau akan diganti dengan juara baru? Nanti kita akan lihat ya Mbak Intan ya. Oke. Berarti ada workshop Ya. itu pesertanya umum atau khusus untuk guru-guru atau gimana? Ya, nanti rencananya pesertanya adalah guru-guru. Guru-guru ya. Kita ingin apa ya, bergaul dengan masyarakat Iya, benar. gitu ya. Iya. Karena kita juga menghasilkan calon pendidik gitu kan. Seorang guru matematika. Jadi mahasiswa kita juga nanti akan dibekali dengan hal-hal itu sehingga nanti ketika kita terjun ke lapangan kita juga bisa banyak memahami tentang pembelajaran dan apa ya, perubahan-perubahan pendidikan yang terjadi saat ini mungkin gitu. Oke, sangat menarik sekali berarti ya. Apa event yang akan diadakan. Terus juga tadi ada The Second Logika, itu bisa diikuti dari SD sampai SMA ya Mbak? SD sampai SMA se-Rejang Lebong atau? Untuk tahun ini spesialnya kita akan menambah wilayah. Oke. Se-provinsi Bengkulu. Se-provinsi Bengkulu bisa mengikuti event ini ya? Lomba besar Iya, karena tahun kemarin kita sudah adakan se-Kabupaten Rejang Lebong. Jadi harapannya dengan tahun ini kita bisa se-provinsi Bengkulu. Jadi mengembangkan sayap kita terus meluas. Ya mungkin untuk adik-adik SD, SMP, dan SMA ini harus diingat ya, dicatat di buku catatannya. Persiapkan diri kalian masing-masing untuk mengikuti lomba The Second Logika yang akan diadakan oleh Tadris Matematika IAIN Curug. Siapa tahu Anda yang akan jadi pemenangnya. Iya, benar. Mungkin nanti juga akan disebarkan di sosial media kali ya Mbak untuk kegiatan ini. Selalu kami share berbagai kegiatan yang kami adakan gitu ya. Di Tadris Matematika ini ada media sosial Facebook. Ya, boleh dikasih tahu Mbak. Iya, resepnya apa? Facebooknya HNPS TMM IAIN Curug. IG-nya juga HNPS TMM IAIN Curug. Sama berarti ya nama IG dan Facebook. Iya. Nanti di situ kita bisa melihat segala informasi yang terkait dengan Tadris Matematika ataupun event-event yang akan diadakan oleh Tadris Matematika ini. Dan salah satu juga ada website. Ya, oke, boleh website khusus. Ya. Itu seputar matematika di Tadris Matematika IAINCurug.ac.id. Mungkin di website itu banyak informasi mengenai Update terus update kegiatan-kegiatan Tadris. visi dan misi, terus profil lulusan mungkin kita juga bisa lihat di sana. Terus juga pengumuman kapan bisa mendaftar mendaftar untuk bergabung di prodi Tadris Matematika ini, kita bisa melihatnya di website ataupun Facebook dan Instagramnya Tadris Matematika. Oke. Terus berarti yang harus dicatat dua kegiatan itu tadi ya Mbak? Atau ada lagi? Itu kegiatan besarnya. Iya. Tentunya masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang akan direncanakan oleh PS untuk dilaksanakan pada tahun ini, yaitu ada Jumat berbagi, Jumat berhitung, Jumat bersih. Jadi kita nanti insya Allah bulan Ramadan akan ada kunjungan ke panti asuhan. Ya, kita ingin tidak hanya dunia gitu ya, yang Islami. Visi kita adalah yang Islami, sehingga kita ingin juga calon pendidik kita itu bisa memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat gitu kan, kehidupan manusia dengan memberikan ilmunya, mengajarkan nanti kepada adik-adik kita yang selama ini merasa kesulitan belajar matematika. Nanti akan kita kunjungi, mungkin salah satunya seperti di panti asuhan. Insya Allah nanti di bulan Ramadan akan kita kunjungi sebagai salah satu bentuk gitu. Juga ada bagi-bagi takjil biasanya mahasiswa kami di jalan-jalan gitu ya, bagi takjil pada seperti kemarin tuh ada kepada ya tukang becak yang jualan ya, dan kami sangat senang melakukan itu gitu kan, sebagai untuk mewujudkan calon pendidik yang juga yang Islami dan lain-lain. Oke. Ternyata banyak sekali ya kegiatan yang dilakukan oleh Tadris Matematika ini. Selain kegiatan yang besar, tapi kegiatan seperti berbagi-bagi takjil di bulan puasa, terus juga berkunjung ke panti asuhan pun itu menjadi salah satu agenda dari prodi Tadris Matematika. Oke, mungkin kita akan kembali lagi di sesi terakhir ya Rin. Iya, nanti ada satu segmen lagi. Ini merupakan sesi terakhir ya dari perbincangan kita di segmen ngopi pada siang mau sore pada hari ini. Nah sekarang untuk pertanyaan terakhir nih Mbak Mutia, tadi kan kita sudah bercerita bahwa prodi Tadris Matematika ini tuh sudah banyak kegiatannya di luar ya,
di luar, di daerah luar, di kota-kota besar. Dosen ataupun mahasiswanya juga aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan bukan saja di kampus tapi juga di luar. Nah untuk itu ada nggak sih menjalin sebuah kerjasama gitu, atau nama lainnya itu MOU pada lembaga-lembaga lain ataupun pada pihak-pihak lain? Iya Mbak Intan, tentu kita punya kerjasama ya dengan berbagai instansi atau lembaga yang terkait dengan keilmuan kita gitu ya. Untuk 3 tahun terakhir ini hitungannya ya, karena kita berdiri di tahun 2017, kita sudah menjalin ke berbagai perguruan tinggi, yang jelas sudah ke IAIN Bengkulu, juga sudah ke Universitas Bengkulu, sudah ke kampus di luar provinsi Bengkulu, ya seperti di Antasari Banjarmasin, juga sudah ke Universitas Negeri Malang. Nah tahun lalu itu kita mengadakan Med Expo, mungkin yang pernah mengikuti akan tahu dengan istilah Med Expo kita, di mana kegiatannya ada seminar nasional. Tahun lalu Tadris Matematika itu kita mendatangkan dosen yang ahli akar di matematika dan Al-Quran. Ya, jadi kita sudah menjalin kerjasama sehingga kita mendatangkan beliau namanya Pak Dr. Abdul Syakir MPD tahun lalu ke sini, dan juga ada beberapa perguruan tinggi lainnya yang kita jalin kerjasama seperti Universitas Negeri Mataram ya. Jadi rata-rata berbagai perguruan tinggi yang ada di Kementerian Agama maupun di Dikti juga sudah kita jalin kerjasama, tidak hanya dalam hal narasumber misalnya seperti tadi ya mendatangkan mereka ke sini gitu, tapi kita juga menjalin dalam kegiatan jurnal aritmetik kita. Jadi program studi Tadris Matematika ini sudah memiliki jurnal aritmetik, Academic Journal of Math. Itu adalah wadahnya publikasi karya-karya dosen dan mahasiswa yang suka menulis tentang matematika ya. Jadi bisa dipublikasikan di sana, publikasi secara ilmiah ya. Sehingga kemudian direview oleh berbagai narasumber dari berbagai perguruan tinggi itu salah satunya. Lalu ada berbagai kerjasama yang lainnya, termasuk juga kampus itu juga bekerja sama dengan berbagai pihak ya. Salah satunya adalah Bank Indonesia, lainnya ada BRI, ada Basnas ya, dan sebagainya dalam hal pemberian beasiswa. Gitu. Ya, dan mahasiswa Tadris Matematika ini sudah mendapatkan beasiswa dari berbagai pihak seperti BRI, Basnas, dan juga BI. Nah, yang BI ini yang spesial Mbak. BI ini dari Bank Indonesia, dan program studi Tadris Matematika ini satu-satunya program studi yang mendapatkan dana atau beasiswa dari BI. Mahasiswa Tadris Matematika satu-satunya yang mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia. Ya, salah satunya di Tarbiyah. Fakultas Tarbiyah. Oh, untuk fakultas Fakultas Tarbiyah. Tarbiyah satu-satunya program studi Fakultas Tarbiyah yang mendapatkan beasiswa, sehingga mereka dikenal dengan istilah Genbi mahasiswa kita ya. Karena di BI itu banyak kegiatan juga Mbak. Kita selalu aktif dan mahasiswa kita juga tergabung dalam Genbi, yaitu Generasi Baru Indonesia. Jadi mereka selalu aktif dalam berbagai kegiatan di BI dan tergabung dengan berbagai mahasiswa lainnya. Di perguruan tinggi yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi ada komunitasnya ya Mbak? Iya, ada komunitasnya, dan itu juga memperluas kerjasama kita tadi ya. Iya benar. Misi kita tadi adalah memperluas kerjasama dalam menteri dan kementerian. Oke, udah banyak sekali ya kerjasama yang dijalin oleh Tadris Matematika ini. Berbagai kampus di luar sana sudah bekerja sama dengan Tadris Matematika, bukan hanya jalan kerjasama saja, tetapi mendatangkan narasumber dari kampus-kampus yang ternama pun juga sudah pernah. Dan mungkin kalau beasiswa sangat menarik sekali nih untuk calon-calon mahasiswa yang akan masuk di Tadris Matematika ya, karena berbagai macam beasiswa yang ada di Tadris Matematika ini mungkin bisa menjadi pertimbangan juga ya Mbak untuk mereka yang ingin masuk ke Tadris Matematika. Tentunya sangat banyak hal yang sudah dicapai oleh kita selama 3 tahun terakhir ini, dengan orang berlomba-lomba ya secara Bank Indonesia ini yang sangat dikejar-kejar gitu ya. Dan ini pertama kali kita bekerja sama dengan Bank Indonesia, dan begitu senangnya kita ketika Tadris Matematika salah satu prioritas mereka untuk dilibatkan di dalam BI gitu ya. Betul, itu ada satu kebanggaan bagi kita, dan juga keaktifan mahasiswa, mereka yang selalu aktif, kadang kalah dosennya gitu ya. Mahasiswanya menyaingi dosen aktif, ya. Dan kegiatan-kegiatan yang juga tidak kalah penting itu cukup. Oke. Mungkin tadi
pas apa namanya, kalau tadi kita ngomong tentang kalau matematika itu serem dan lain sebagainya, tetapi dari profil lulusan mungkin tidak cuman jadi guru, namun sekarang kan sudah banyak yang buat bimbel, benar. bimbel online atau Iya. bimbel yang masih konvensional pun juga bisa berpeluang ya, sangat Iya. besar sekali lulusan dari matematika itu menjadi guru privat ya. Benar. Tidak usah takut ya dengan sekarang ada bimbingan online dan sebagainya. Bimbingan privat itu akan selalu dikejar, akan selalu dikejar oleh masyarakat. Iya, Dimana apalagi sekarang kan matematika masih tetap terus dicari gitu Iya. ya, menjadi mata pelajaran yang selalu menjadi prioritas. Jadi mahasiswa kami meskipun belum lulus sekarang yang sudah semester 6, semester 4 itu saja sudah menjadi guru privat, sudah diminta oleh beberapa keluarga untuk mengajarkan Iya, anaknya. benar. Itu jadi juga suatu kebanggaan bagi kami program studi mahasiswa kami bisa melakukan itu. Oke, itu tadi perbincangan kita mengenai prodi tadris matematika. Bisa jadi pertimbangan ya sekali lagi untuk calon-calon. Ayo bergabung di Iya, tadris benar. matematika jadi pilihan utama ya. Dan teman-teman yang masih penasaran dengan tadris matematika bisa mengecek di laman Iya. websitenya Kunjungi tadi, kunjungi website matematika tadi, terus juga yang sudah disebutkan Facebook dan Instagramnya tadi juga bisa di follow dan cari tahu informasinya mengenai tadris matematika. Dan kami siap. Kalau ada yang perlu dipertanyakan nanti ya Oke. siap baik dari dosennya maupun mahasiswanya kami siap menjawab. Mungkin ada harapan ke depan dari keluarga tadris matematika ke depannya gimana nih harapannya? Iya, harapannya program studi tadris matematika menjadi program yang tadi bermutu dan terkemuka ya, akan selalu menjadi yang utama, menjadi salah satu program studi yang dipilih utama ya. Harapannya seperti itu, menjadi program studi yang utama dipilih dengan berbagai apa tadi ya kegiatan yang sudah kami sampaikan tadi, itu harapan kami. Dan juga kami berharap program studi tadris matematika terus tetap mengembangkan kegiatan-kegiatannya yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga bisa menghasilkan lulusan yang islami, profesional dan kompetitif. Oke, baiklah, mungkin waktu juga yang harus memisahkan kita. Iya, selalu waktu yang Iya, benar. gitu ya. Oke, itu tadi perbincangan kita dengan Kaprodi dari Tadris Matematika, yaitu Mbak Mutia MPD. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mbak Mutia. Ya, sama-sama Mbak Intan, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Ya, karena sudah berbagi pengetahuan ya tentang matematika di Yayan Curup ini. Oke, saya kembalikan lagi ke Ririn. Oke, dan terima kasih sekali lagi untuk Mbak Mutia sama Mbak Intan untuk sore hari ini. Para pendengar juga terima kasih untuk Anda semua yang masih tetap setia stay tune saat ini di sini ya di Radio Pesona. Dan mohon maaf jika selama kebersamaan tadi terdapat salah kata. Waktunya saya Rin pamit undur diri. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.